Halo teman-teman, selamat datang di channel saya, Ardi Novianto Putra. Dan kali ini kita akan bahas mengenai passive income. Kenapa saya gatel untuk bahas mengenai passive income ini? Karena ada video ini nih. Tapi lu nggak suka kerja ya kayaknya? Suka. Oh ya, kerjaan lu apa? Gue lagi nge-handle kontrak Kontrak apa? salah satu influencer. Itu kerjaan. Bagian dari pekerjaan kan passive income. Lu ngomong passive income, tahu definisi passive income nggak sih? Tahu? Apa? Kerja seminimalisir mungkin untuk menghasilkan penghasilan yang ya udah lumayan. Oh, itu passive income namanya. Gue. Jadi kita nggak perlu bekerja secara aktif buat ngedapetin uang. Pinter banget lu. Itu yang gue tahu. Gimana caranya pinter kayak lu ya? Baca. Nah, jadi sebenarnya definisi dari passive income dan juga contoh-contoh dari passive income itu apa saja sih? Oke, kita langsung bahas ya. Pertama, pengertian dari passive income sendiri itu sendiri ya. Jadi passive income itu merupakan penghasilan yang kita dapatkan tanpa kita harus melakukan apapun. Ya, jadi kita tidur, kita mau jungkir balik atau bagaimanapun juga itu kita dapat duit. Nah, inilah yang kemudian diimpi-impikan oleh semua orang ya. Kita bisa dapat duit tanpa melakukan pekerjaan apapun yang aktif kayak gitu. Bahkan juga digunakan oleh para pelaku marketing ya. Yang jelas mereka memasarkan kayak misalnya trading atau apapun itu atau bisnis MLM misalnya ya, untuk kemudian dipasarkan dengan cara ini adalah passive income kayak gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu ya. Tetap kalau kita ikut MLM tetap kita harus kerja juga supaya dapat duit ya. Kalau nggak kerja ya nggak dapat duit ya kan. Itu masih masuk sebagai active income. Nah, sekarang contohnya itu apa saja sih dari passive income ini? Pertama, saham. Ya, saham. Karena dari saham ini kita dapat dividen ya. Kita dapat dividen dari saham karena kita sudah membeli sahamnya, sudah punya hak kepemilikan dari perusahaannya tersebut. Kemudian ketika perusahaan itu menghasilkan keuntungan, maka ya dari keuntungan itu dibagikan ke para investornya termasuk kita dapat dividen. Nah, cuman dividen itu kan kecil ya, artinya paling dalam waktu setahun kita cuma dapat 1-5% mungkin ya, bahkan ada yang lebih besar dari 5%, ada cuman kan jarang ya. Jadi untuk bisa kita itu hidup dari dividen harus butuh modal berapa miliar untuk membeli saham tersebut, itu harus kita hitung juga kalau kita memang pengen benar-benar punya passive income kayak gitu. Lalu yang kedua apa ya? Ini agak tricky sih ya. Yang kedua itu franchise ya. Cuman kalau kita bicara soal franchise ya, ada beberapa franchise yang tetap kita harus kerja ya. Ada beberapa franchise yang memang kita tinggal ya duduk-duduk doang, tidur, dan itu benar-benar passive income. Ya, di sini saya mau sebutkan merek karena YouTube saya juga nggak terkenal-kenal banget ya, jadi ya nggak apa-apa sih mau nyebutin merek. Jadi gini, franchise yang bukan merupakan passive income itulah franchise dari perusahaan-perusahaan baru, kayak misalnya F&B ya, franchise F&B, food and beverage. Itu kalian beli bootnya, kalian harus ngurus karyawan dan lain-lain sebagainya, kayak gitu-gitu ya. Paketnya pokoknya murah-murah lah, ibaratnya mulai dari 3 juta atau 2 juta bahkan ya sampai belasan juta. Kalian cuma dapat bootnya dan kalian dapat perlengkapan semuanya, terus bahan-bahannya juga di store dari si franchise-nya. Nah, itu masih termasuk active income ya. Jadi kalau kalian masih kerja di dalam franchise tersebut, itu bukan termasuk passive income ya, tetapi masih active income. Terus kemudian contoh franchise yang sudah termasuk digolongkan ke dalam passive income, itu adalah franchise yang memang sudah lama
katakanlah sudah di atas 5 tahun atau 10 tahun lah. Contohnya kayak Indomaret, Alfamart, terus kemudian McD itu juga bisa dikatakan sebagai franchise juga ya, walaupun memang modalnya gede. Nah, kalau kita lihat dari franchise-franchise yang udah gede ini kan modalnya juga miliaran ya. Jadi nggak mudah lah untuk kita dapat franchise, kecuali teman-teman itu orang tuanya emang sudah sultan dari dulunya. Ya, teman-teman tinggal minta, "Pak, tolong beliin Indomaret." Itu kan gampang ya. Nah, jadi itu ya teman-teman definisi dari passive income dan juga apa sih bedanya dengan active income. Kalau teman-teman punya tante aja tetap itu masih disebut active income kok. Kan teman-teman harus melayani tantenya itu. Ya nggak? Bye.